Cepat masuk. Kontes untuk menjadi istri putra mahkota telah dimulai. Semua gadis berbaris dan menutupi kepala mereka dengan kain. Babak pertama adalah melihat wajah. Lepas kain menutup kepala. Siapapun yang jelek akan segera disingkirkan. Kemudian timbang seluruh orang yang masuk ke dalam panci. Siapapun yang membuat air di baskom meluap akan didiskualifikasi. Kemudian diukur tingginya. Jika kepala tidak bisa melewati tali, langsung didiskualifikasi. Setelah babak ini, hanya tersisa 3 orang. Yueya juga gugup. Saat ini, pengemis tersebut juga berpura-pura menjadi pengawal untuk mengikuti ujian masuk. Jika sesuai kriteria seleksi, kematian Yueya sudah pasti. Pengemis itu menepuk dadanya mengatakan dia punya ide bagus. Jika tingginya tidak cukup, tambahkan sol sepatu. Tapi ini bukan sol sepatu. Ini tak berbeda dengan naik jangkungan. Untung roknya bisa menutupinya. Tidak terdeteksi oleh siapapun. Saat babak berat badan, Yueya dengan enggan melewati babak. Babak pertama sudah berakhir. Babak kedua, juri mulai memberikan suara. Mereka akan memilih gadis dengan suara terbanyak. Ada 8 tabung bambu di atas panggung. Setiap tabung bambu melambangkan sosok perempuan. Setiap orang akan menerima 8 kacang hitam. Lalu masukkan ke dalam tabung bambu. Kemudian berdasarkan jumlah kacang hitam yang diterima gadis itu, pergi ke babak selanjutnya. Gadis cantik Yueling tampaknya telah menyuap para juri. Semua orang memberinya kacang. Yueya memiliki kacang paling sedikit jadi dia khawatir. Lalu pengemis itu pergi mengambil tindakan. Dia mengambil segenggam kacang dan menyimpannya di lengan bajunya. Lalu masukkan ke dalam tabung Yueya. Dia akhirnya mendapat tempat keempat. Juri juga terkejut. Bertemu hantu kan? Yueya ini jelas seorang gadis desa. Kenapa dia yang dipilih? Maksud Anda, apakah seseorang membantunya memasukkan lebih banyak kacang ke dalamnya? Ternyata para juri memainkan trik di tabung pemungutan suara Yueya. Setelah dikocok, terlihat adonan sudah digulung menjadi bola-bola kacang. Jadi tahu ada seseorang membantu Yueya. Tapi mereka hanya bisa bertahan. Babak ketiga diadakan ujian menggambar. Yueya adalah seorang gadis desa. Juga tidak belajar banyak kata. Jadi mereka tidak peduli. Siapa sangka, Yueya memiliki ayah yang berbakat. Sen Yueya, giliranmu. Kaisar ingin mencari istri putra mahkota untuk putranya. Yueya hanyalah seorang gadis desa, tapi berkat triknya, dia berada di peringkat keempat. Dia menceritakan kabar baik itu kepada ayahnya. Tapi ayahnya sangat sedih. Jika tidak dipilih, ketika tidak menikah selama 10 tahun, rumah Yueya sangat miskin. Jadi si jahat Feng Shan selalu menggertak orang miskin seperti dia. Untuk melampiaskan amarahnya, Yueya ingin menjadi istri putra mahkota. Tapi babak ketiga mengadakan ujian menggambar. Dia meminta bantuan ayahnya. Tetapi ketika tanggal ujian sudah dekat, baru khawatir. Meskipun ayah mengajarinya semua yang dia ajarkan kepadanya. Ketika dia mengambil pena, masih menggigil. Yueling di sisi lain menggunakan 2 tangan untuk menulis. Yueya hanya bisa menggunakan seember air untuk mengendalikan tangannya yang gemetaran. Tangan tidak gemetar lagi. Tapi tulisannya seperti ayam jago. Ayahnya sangat sedih. Lalu dia menuangkan semua uangnya padanya untuk melarikan diri. Upaya tidak menjamin kesuksesan. Tetapi jika tidak mencoba, pasti tidak akan berhasil. Jadi jangan menyerah. Perahu ke jembatan secara alami lurus. Ketika ada kendaraan lalu lintas tiba, pasti ada jalan. Ayah dan anak itu menggelengkan kepala. Entah apa yang dipikirkan pengemis ini. Di sisi lain, Yueling tahu bahwa orang yang paling lemah adalah Yueya.
Karena untuk memastikan dia menang, dia bersekongkol dengan penguji. Membuat tanda di kartu kunjungan Yueya. Pastikan lawannya adalah Yueya. Kontes dimulai. Yue Ling draw kartu lebih dulu. Dia memilih Yueya. Kemudian mereka menguji puisi mereka terlebih dahulu. Yue Ling memegang pena dengan kedua tangan. Lalu tindakannya mengejutkan Yueya. Tulisannya memenangkan semua pujian dari para juri. Selanjutnya giliran Yueya. Tapi baru sampai. Lalu dia jatuh tertelungkup. Ini membuat semua orang tertawa. Apakah Anda siap? Gadis ini pandai banget. Dia belum pernah membaca buku sebelumnya. Tapi berani ikut ujian kaligrafi sama orang lain. Baru naik panggung. Lalu jatuh tengkurap. Dia meminta kertas sepanjang 3 meter dari para juri. Dan 1 pena besar. Mengapa Anda membutuhkan kertas yang begitu besar? Jangan membuat kekacauan lagi. Ayo. Seret anak yang tidak tahu aturan ini. Keluar untukku. Tunggu. Permintaannya tidak dibesar-besarkan. Juri sedang mencoba untuk melihat apa yang dia ingin lakukan. Kemudian menyetujui permintaannya. Tapi pada dasarnya mereka tidak bisa menyiapkan kertas sebesar itu. Sekarang pengemis yang berpura-pura menjadi pengawal mengatakan dia memiliki kertas semacam ini. Lalu dia merobek kain itu untuk membuat kertas sepanjang 3 yard. Tinta dan kertas sudah cukup. Yueya memegang pena tapi tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Dia pergi ke tempat si mengemis. Apakah kamu siap? Tindakan ini membuat semua orang bingung. Apa kaligrafi ini? Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Itu memang berlebihan. Yueya tidak perlu mencoba lagi. Kamu bisa pulang sekarang. Meskipun juri ingin mengusirnya pergi. Tapi maester di atas bilang dia ahli kaligrafi. Dia dapat memegang pena sebesar itu dan menulis kata-kata. Adakah ahli kaligrafi yang bisa melakukannya? Kata ini tidak bisa ditulis oleh orang biasa. Ketiga maester hebat ini memuji tanpa pandang bulu dengan mata tertutup. Apa yang dia tulis terlihat sederhana. Tapi tidak begitu. Apa yang disebut Jiu Jiu Gui hanya bisa adalah anak kaisar. Atau putra mahkota yang bisa menulisnya. Dinasti Ming menyatukan dunia menjadi satu. Kata-kata sang maester adalah ingin Yueya menang. Lalu Yueya telah menang. Lalu dia dan 4 orang lainnya pergi ke penginapan. Saat ini sang putra mahkota juga keluar dari penginapan. Yueya ingin berlari keluar dan melihat seperti apa putra mahkota itu. Tapi Yi Suang menunjukkan wajah melankolis. Karena dia ingin membunuh putra mahkota untuk membalaskan dendam keluarganya. Tapi mereka berdua tidak bisa melihat putra mahkota di mana. Mereka dihentikan oleh penjaga. Yueya segera pergi mencarinya pengemis. Ketika dia mengetahui bahwa pengemis itu akan pergi, dia sangat sedih karena setelah dekat satu sama lain, Yueya jatuh cinta padanya. Dia melihatnya pergi sambil menangis. Malam itu Yi Suang gagal membunuh putra mahkota. Para penjaga mengira Yueya sebagai seorang pembunuh dan mereka menangkapnya. Membunuh putra mahkota adalah kejahatan yang tidak dapat diterima. Yueya dikirim ke penjara. Besok dia akan dipenggal. Ketika pengemis itu tahu, dia ingin menyelamatkannya. Keesokan harinya, putra mahkota secara pribadi datang untuk memilih istrinya. Pada saat yang sama Yueya juga dikirim ke tempat eksekusi. Siapa sangka, putra mahkota menarik undian milik Yueya. Dia terpilih. Dia menjadi menantu kaisar. Pembunuhan Yueya bukan untuk diputuskan oleh tentara lagi. Cepat hentikan Algojo. Jika Sen Yueya mati, kita semua akan kehilangan kepala. Iya. Di tempat eksekusi Algojo menyiapkan pisau sepanjang 30 meter.
Pengemis itu langsung menembak Algojo dengan anak panah. Momen kritis. Tentara kekaisaran menghentikan Algojo itu. Yue Ling tidak keberatan, jadi dia mengirim bawahannya untuk membunuh Yueya. Dia pasti menjadi istri putra mahkota, membawa kemuliaan bagi ayahnya. Keesokan harinya, para pembunuh mengepung tandu Yueya. Meskipun pengemis menghentikan mereka, mereka menyiapkan lebih banyak busur dan anak panah. Momen hidup dan mati ini. Yi Suang juga membela Yueya dari busur dan anak panah. Mereka bertiga melarikan diri ke sebuah rumah bobrok. Tapi Yi Suang kehilangan terlalu banyak darah karena panah itu, jadi dia meninggal. Sesudah ini, Yueya merasa tidak ada yang lebih penting dari kehidupan. Dia memutuskan untuk tidak menjadi istri putra mahkota lagi. Dia ingin pergi kemana-mana dengan pengemis itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa pengemis itu adalah putra mahkota. Putri mahkota, udah pagi. Selamat pagi Nyonya. Kemudian putra mahkota mengeluarkan pejabat dari ujian masuk istri putra mahkota. Dua orang yang saling mencintai sudah bersama. Cerita berakhir di sini.